billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdhalus salatu wat taslim wa ala alihi wa sahabatihi wa ansarihi wa jududih wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin wa ba'du. Tentunya segala puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang memberikan nikmat dan karunia betapa sangat besarnya kepada kita semuanya. Yang tertinggi adalah nikmat iman dan Islam yang meringankan langkah kita di jalan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada para sahabatnya, tabi'in serta tabi'in. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah kita miliki itu akan mudah untuk kita letakkan di mana saja. Ketika kita membeli mobil, mudah untuk kita letakkan di dalam garasi, gitu. Tapi yang paling berat pertanyaannya adalah bagaimana untuk merawatnya. Begitu ya. Memiliki sesuatu itu mudah, tapi yang berat itu adalah merawatnya. Memiliki rumah itu sangat mudah, tapi yang berat adalah cicilannya, gitu ya. Rapi, bersih, itu yang sulit. Memiliki rumah tangga itu mudah, tapi yang berat adalah mempertahankan keutuhan rumah tangga. Melakukan amal, satu amal itu mudah, tapi yang paling berat itu adalah mempertahankan amal itu agar senantiasa istiqomah, bahkan lebih meningkat lagi. Nah, itu PR buat kita semuanya. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melihat ketika Allah Subhanahu wa taala telah mentarbiah kita selepas Ramadan kemarin dengan tarbiyah yang indah, dan kita mendapatkan modal yang sangat hebat dalam diri kita, yaitu modal iman, dan karena itulah Allah memanggilnya dengan panggilan iman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Seakan-akan Allah hendak mengatakan kepada kita bahwa kalau engkau tidak punya iman, akan lemah untuk merespon aktivitas amal-amal soleh di bulan Ramadan saat-saat puasa. Berat, karena iman itu adalah dinamis, iman itu adalah energi yang sangat besar. Dan karenanya pula kita mendapatkan kekuatan yang sangat hebat saat Ramadan, di mana kita mampu menahan lapar dan dahaga di siang hari dan mampu menyelesaikan tarawih kita 11 rakaat atau 23 rakaat. Dan kita mampu untuk qiyamul lail 2, 4, 8 sampai 10 rakaat. Bahkan kita menahan rasa kantuk untuk bisa menyelesaikan hataman Quran kita. Ini sesuatu yang tidak ringan, tapi ini adalah sesuatu yang sangat berat. Ya, karena itu Allah memanggilnya dengan kalimat iman. Artinya, kalau tanpa iman kita akan berat melaksanakan aktivitas tersebut. Dan karenanya pula, maaf, rumah yang dekat dengan masjid tidak menjamin orang itu sholat di masjid. Rumah yang di dalamnya penuh Al-Quran, mushaf Quran, tidak menjamin pemiliknya membaca Quran. Uang yang ada dalam dompet-dompet kita tidak menjamin pemiliknya sedekah infak. Kemewahan harta tidak menjamin pemiliknya umroh dan berangkat haji. Yang menjadikan kita memiliki geliat semangat beribadah itu, beramal soleh adalah iman. Adalah iman. Ya, karena itu inilah yang menjadi satu kebanggaan bagi orang-orang yang beriman, bahwa kita telah mendapatkan percik-percik iman di bulan Ramadan dari
dari infak sedekah yang kita keluarkan, begitu ya. Maka iman yang ada pada ayat Al-Baqarah 183 itu adalah bentuk daripada output-nya. Maaf, bentuk daripada inputnya, pondasinya, modal dasarnya. Amaliyah Ramadan, amaliyah ketaatan itu adalah prosesnya. Sedangkan outputnya adalah la'allakum tattaqun. Agar kalian itu memiliki nilai-nilai takwa. Agar kita punya nilai integritas yang tinggi. Agar kita punya kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ada seorang alim mengatakan, takwa itu adalah kebiasaan-kebiasaan baik. Sikap hati-hati. Umar bin Khattab mengatakan al-hadhr. Ketika Umar bin Khattab ditanya tentang takwa, apa itu takwa? Umar tidak serta-merta langsung menjawabnya, takwa itu adalah bla bla bla, tidak. Atau seperti apa yang kita pahami, takwa itu adalah menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Tapi Umar ketika ditanya apa itu takwa, Umar langsung bertanya kepada si penanya tersebut. Bagaimana kalau engkau berjalan di jalanan yang penuh dengan duri? Si penanya itu langsung menjawabnya, atahadzar fil masyi ya Umar, saya pasti akan melangkah dengan penuh kehati-hatian. Zakah wa taqwa, itulah takwa. Takwa itu adalah kehati-hatian dalam hidup. Hati-hati dalam berumah tangga, hati-hati dalam bertetangga, hati-hati dalam mendidik anak-anak, hati-hati dalam menyekolahkan anak-anak, hati-hati dalam mencari nafkah, hati-hati ketika kita tugas dinas keluar kota, begitu ya. Nah, itu nilai-nilai takwa. Maka nilai-nilai takwa yang kita dapatkan Ramadan gitu ya, itu haruslah kita maintenance, kita rawat. Bahkan bila perlu kita naikkan, kita tingkatkan. Karenanya pula kita mendapatkan kesempatan di Syawal ini ada materi yang sangat baik sekali, yaitu optimalisasi ibadah pasca Ramadan. Ya, optimalisasi ibadah pasca Ramadan. Nah, ketika nilai takwa itu adalah satu capaian dalam diri seorang yang beriman, maka orang-orang yang memiliki nilai keimanan itu akan senantiasa menggapai lebih tinggi lagi. Begitu pula halnya ketika seorang mukmin berharap mendapatkan surga, kata Rasulullah SAW, fas'alu firdausal a'la. Mintalah engkau surga yang paling tinggi, namanya surga Firdaus. Karena itu target tujuan kita, Bapak, jamaah yang dirahmati Allah, Bapak Ibu, adalah surga Allah. Ayo, kuatkan dalam tujuan kita, cita-cita kita, surga Allah, surga Allah. Jangan sampai tidak sampai tujuan surga tersebut. Karena tidak ada satu tempat nanti di akhirat kecuali surga dan neraka saja. Kalau kita tidak tercapai pada titik surga tersebut, maka kita akan jatuh ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka prosesnya dibuat oleh Allah, mekanismenya itu ibadah. Ya, amal-amal soleh di dunianya. Gitu. Capaiannya di dunia itu derajat takwa, gitu ya. Bahkan ada seorang alim yang mengatakan takwa itu dengan kalimat sederhana. Takwa itu adalah jijik dengan yang haram dan tidak rakus dengan yang halal. Ini terjemahan yang sangat sederhana sekali, gitu ya. Jijik dengan yang haram. Maaf ketika kita bercengkrama, berinteraksi sosial dengan kerabat, sahabat, bahkan dengan non-muslim atau dengan pimpinan kita, begitu ya. Ada kali kita diajak makan, diajak minum, tapi rupanya ada jenis minuman yang diharamkan. Ya, hati kita mengatakan, mungkin sudah lewat Ramadan ini. Alah, cuma sedikit ini. Ketika kita meremehkan cuma sedikit ini, ia tidak merasa jijik dengan yang haram, maka nilai takwanya itu tidak berarti dalam hidupnya. Yang halal. Nah, ini Masya Allah. Ya, dia punya istri di rumah yang halal bagi dirinya. Tapi ketika ia bermain dengan wanita yang lain di luar, dan ia tidak merasa jijik, maka tidak ada nilai takwa dalam dirinya. Memiliki harta, sok silakan, tafadhal, welcome, please, ya, nikmati harta tersebut. Silakan, tidak mengapa. Tapi kalau harta yang kita miliki diekspos, sampai-sampai di YouTube kan, ditampilkan di media sosial, dengan sekian mobil mewahnya yang berharga di atas 3 miliar, dengan fitur rumahnya dan
interior rumahnya yang luar biasa, miliaran rupiah. Tapi ketika ditampilkan hal tersebut, manfaatnya apa? Bagi orang-orang yang beriman melihatnya, kasihan. Hidupnya hanya untuk menampilkan kemewahan saja. Alhaakumut takasur. Orang-orang miskin tidak kagum sama sekali. Yang ada adalah kebencian. Silakan memiliki harta yang kita dapatkan dari dunia. Tapi ketika kita berlebih-lebihan dalam mencari harta, Masya Allah, bahkan mengeksposnya, menampilkannya, membangga-banggakannya, maka ia rakus dengan yang halal. Walaupun halal bagi dirinya, tapi ini tidak mencerminkan nilai-nilai takwa. Masya Allah. Makan 1-2 piring, silakan. Tapi kalau sudah sampai 5 piring, masuk kepada innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Mereka yang makan berlebihan itu adalah temannya setan. Maka jamaah yang dirahmati Allah SWT, nilai Ramadan yang telah kita dapatkan betapa sangat sempurnanya. Terlebih ketika kita terapkan pasca Ramadan, subhanallah, ada nilai-nilai luhur yang perlu kita renungkan dalam kehidupan keseharian kita. Ada 4 nilai luhur di bulan Ramadan, gitu ya, menjaga kefitrahan Ramadan sambil mengoptimalkan ya nilai-nilai Ramadan tersebut. Yang pertama adalah nilai-nilai ketauhidan. Yang pertama adalah nilai-nilai ketauhidan. Ya. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau telah sempurnakan bilangannya, kalau memang tanggal 29 besoknya sudah terlihat hilal, maka berbukalah, berarti Idul Fitri. Begitu ya. Tapi kalau memang tidak terlihat hilalnya, maka sempurnakanlah 30 hari. Lalu walitukabbirullaha ala ma hadakum. Bertakbirlah engkau, agungkan Allah, besarkan Allah Subhanahu wa taala, tersebab Allah telah menghadiahkanmu petunjuk yang indah. Petunjuk yang indah. Apa petunjuk itu? Petunjuk itu adalah al-Islam. Ya. Pak, Bu, kalau kita membeli sesuatu, mohon maaf ya, membeli motor begitu ya. Motor ini kita belum pernah memakai. Ya, biasanya ada buku petunjuk cara penggunaan motor tersebut. Begitu ya. Ya. Atau kita punya setrika lah gitu. Cara penggunaannya, berapa voltase yang harus dibutuhkan oleh alat elektronik tersebut. Ketika kita salah penggunaannya, mohon maaf, bisa rusak alat elektronik yang kita miliki. Artinya apa? Kita butuh petunjuk. Dulu sebelum ada Google Map, Masya Allah, ketika kita pulang kampung, kita mencari marka jalan, petunjuk jalan, arah jalan. Kita menggunakan peta. Bahkan kita sering tanya tuh kepada Pak Polisi, mana jalan pintas, mana jalan tikus, mana jalan cepat, gitu ya. Untuk bisa sampai ke kampung halaman kita, apalagi dengan kondisi yang sangat kredit. Masya Allah, kita butuh petunjuk tersebut. Ya, kalau untuk mendapatkan kehidupan dunia yang bahagia saja, kita butuh petunjuk. Masa kita tidak membutuhkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kehidupan yang paling baik di akhirat Allah Subhanahu wa taala? Begitu ya. Maka kembali nih, ya. Ada nilai Ramadan yang perlu kita dapatkan dan kita ejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah nilai ketauhidan. Yang pertama adalah nilai ketauhidan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ketika kita mendapatkan nikmat Allah, bertakbirlah, bertahmidlah. Ketika kita mendapatkan kemenangan saja, Rasulullah SAW ketika Fathu Makkah, turunlah ayat Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datangnya kemenangan dan ekspansinya luar biasa, meluas. Bahkan Mekah saat itu dikuasai oleh Rasulullah SAW. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih, bertasbihlah engkau bihamdi rabbika wastaghfir, dan meminta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah hendak mengatakan, teruslah beristighfar kepadaku, jangan-jangan engkau merasa bangga dengan kemenangan ini. Maka bagaimana reaksi Rasulullah SAW? Rasul itu datang masuk Makkah sampai kepalanya menunduk menghadap Ka'bah al-Musyarrafah, merasa malu dengan Allah Subhanahu wa taala.
Al-khudu' wal inqiyad, kepatuhan, ketundukan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba ini luar biasa, gitu ya. Maka ada nilai ketauhidan yang sangat hebat yang di dalam Ramadan kita dapatkan itu. Dan yang kedua, eh, fitrah Ramadan itu harus kita miliki dengan ilmu. Karena di dalam Ramadan kemarin kita semangat mencari ilmu. Ya walaupun mohon maaf dengan media sosialnya, begitu ya, dengan kultum subuhnya, ya dengan kultum tarawehnya, dengan kultum sebelum Ramadannya, dan itu kita cari. Mengapa? Karena al-ilmu gizaul amal. Ilmu itu nutrisi bagi amal kita. Ilmu itu nutrisi bagi amal kita. Dan ilmu itu adalah satu kekuatan bagi kita. Ya. Orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang dimuliakan Allah, itu bukan orang yang hebat postur tubuhnya, yang keker, yang kuat, bukan. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Yang takut kepada Allah hanyalah mereka yang berilmu, yang punya ilmu. Yaitu siapa? Ulama. Ulama itu arti orang yang punya ilmu, Pak. Maka teman-teman yang dalam Allah, ayo indahkan hidup kita dengan ilmu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah salat di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas salat beliau berzikir sejenak, izja'a rajulun dakhala al-masjid. Datang seseorang masuk ke dalam masjid dan menyapa orang-orang yang duduk di belakang. Lalu mengatakan, hal min muftin huna, siapa yang bisa berfatwa? Ada apa gerangan? Nanti saya akan usahakan untuk menjawabnya. Kuntu iza bultu tabi'ahu ma udafik. Mohon maaf teman-teman, saya kalau buang air kecil itu terluarlah air yang disertai dengan air yang tebal, putih begitu ya. Hal zalikal ma'ul ladzi minhu walad. Apakah air itu yang menjadikan anak? Naam. Ya, saya ini kalau kencing disertai dengan sperma. Apa hukumnya kira-kira? Nah, orang-orang yang duduk di belakang masjid itu menjawabnya. Ya, menjawabnya. Oh, kalau itu keluar sperma, maka wajib bagimu untuk mandi janabat. Oh, berarti wajib. Wajib mandi janabat. Oh, terima kasih kalau begitu. Maka pulanglah orang tersebut. Abdullah bin Abbas secara tidak sengaja mendengar ya obrolan mereka. Lalu kemudian berbalik, ingin menghampiri jamaah yang ada di belakang, yang sedang silaturahmi. Namun orang yang bertanya sudah pulang. Kemudian Abdullah bin Abbas menanyakan kepada teman-temannya, hal tufti bi kitabillah. Kawan-kawan tadi Anda berfatwa, apakah Anda berfatwa dengan kitabullah? Tidak, wahai Abdullah bin Abbas, tidak dengan kitabullah, tidak dengan hadis. Sefaham kami, kalau keluar sperma itu di luar dari kebiasaannya, maka wajib mandi janabat. Abdullah bin Abbas mengatakan, ya akhi, itu orang, mohon maaf, berpenyakit. Keluar sperma itu yang menjadikan wajib mandi adalah ketika seseorang, maaf, bersenggama, bercampur dengan istrinya, atau mimpi dan merasakan nikmat itu. Maka wajib mandi janabat. Tapi kalau seseorang di luar kebiasaannya, maka tidak wajib mandi janabat. Nah, ini Masya Allah. Kan itu Abdullah bin Abbas mengatakan, ya akhi, saya mendengar hadis Rasulullah mengatakan, faqihun wahid asyaddu minasyaitan min alfi abid. Satu orang, ya, satu orang ahli ibadah, ya, satu orang yang berilmu lebih ditakuti oleh setan dibandingkan 1000 orang ahli ibadah. 1000 orang ahli ibadah. Karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT, ayo kita renungkan bersama ini. Ya, semangatlah kita mencari ilmu. Dan yang ketiga, fitrah daripada Ramadan yang telah kita lewati ini adalah masjid. Memakmurkan masjid. La masjidun usisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ayatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh masjid ini dibangun atas dasar takwa, atas dasar kedekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa, kesalehan. Ya. Maka
Ketika kita belajar tentang Ramadan, kita belajar tentang bagaimana kita dekat dengan masjid. Hati kita menggantung kepada masjid. Hati kita melirik pinta di dalam masjid. Hati kita guyup bersama jamaah di masjid. Masya Allah. Dan berhati-hatilah ketika Anda tidak datang ke masjid, terlebih dalam salat Isya dan salat subuh, padahal kita punya waktunya, punya kesempatannya, punya kesehatannya, tidak ada halangannya. Apa kata Rasulullah SAW? Inna asqalas salati 'indal munafiqin salatul Isya was subh. Salat yang dirasakan berat bagi orang-orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh. Pesan-pesan yang indah Ramadan itu diantaranya memakmurkan masjid, gitu ya. Lalu berikutnya apa? Di antara pesan Ramadan itu ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Taala adalah ketika kita melihat Ramadan betapa sangat indahnya, kita melihat ada al-akhlak al-karimah. Pesan Ramadan adalah pesan akhlak karimah. Betapa kita saat itu memiliki nilai-nilai yang indah, nilai sabar, nilai syukur, menanti datangnya maghrib dengan penuh kesabaran, bersyukur dengan nikmat yang ada. Betul ya? Maaf, tidak begitu banyak yang kita makan. Hanya sebatas kurma 3 dengan air teh. Kita seruput, betul ya? Dengan makanan kecil. Sudah selesai. Nikmatnya, ya, 12 jam, 14 jam. Refleksi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menambah ketaatan kita kepada Allah. Dan hebatnya lagi jemaah yang dirahmati Allah Taala, ketika kita merasakan Ramadan yang telah berlalu itu menghadirkan nilai-nilai yang indah, di antaranya ya yang kelima, jemaah yang dimuliakan Allah, apa itu? Solidaritas al-ukhuwah. Ya, al-ukhuwah. Jika kita tidak mendapatkan makanan, kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang setiap harinya tidak mendapatkan makanan. Mereka menderita. Maka muncul sensitivitas sosial yang sangat tinggi. Karena itulah Allah menggabungkan dua kata itu, dua perintah pada satu kalimat. Aqimus shalah wa atu zakat. Aqimus shalah wa atu zakat. Aqimus shalah wa atu zakat. Berulang-ulang kali pada beberapa ayat. Maka sholatmu tidak aku terima. Atau sebaliknya, sehebat apapun sholatmu, khusyukmu, tapi kalau engkau berzakat, tidak berzakat, maka zakatmu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yang hebat lagi apa itu? Ini yang luar biasa. Apa itu? Salat itu membentuk kesolehan pribadi, sedangkan zakat itu membentuk kesolehan sosial. Maka pribadi mukmin bukan hanya pribadi yang hebat dalam salatnya, ya, kencang dalam bacaan Qur'annya, puasanya mantap, bukan itu. Tapi lebih daripada itu adalah memiliki nilai sosial. La yu'min, la yu'min, la yu'min. Tidaklah dikatakan seorang beriman, tidaklah ia disebut beriman ketika tetangganya kelaparan sedangkan rumahnya kekenyangan. Tidak beriman itu. Betapa Rasulullah SAW memuliakan seorang wanita PSK, menjual kehormatan dirinya. Melihat seekor anjing yang kehausan, lalu wanita itu mendatangi sebuah sumur kecil, dia mengambil air dengan terompahnya, dengan sepatunya, kemudian disuapkanlah anjing tersebut yang kehausan. Maka Rasul mengatakan, ghafarallahu laha dzunuba kullah. Rasul mengatakan, sungguh Allah telah mengampuni dosa-dosanya semuanya. Betapa rahmat Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sebatas mereka yang gemar salat malam, gemar puasa di siang hari, tapi tidak ada empati kepada fakir miskin, tidak ada kepedulian kepada orang-orang yang menderita. Karena itu mohon maaf, berkecamuknya peperangan saat ini, maka dijajahnya Palestina oleh orang-orang Yahudi adalah bentuk PR dari Allah Subhanahu wa taala. Kerja-kerja kita, amal soleh kita, yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kekuatan agar kita bisa menolong mereka. Ini Masya Allah. Maka jamaah hadirin
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah nilai-nilai Ramadan yang perlu kita pertahankan, begitu ya. Lalu bagaimana untuk mengoptimalkan ibadah-ibadah Ramadan yang kita miliki? Nah, ini yang pentingnya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 5 hal besar agar kita bisa mengoptimalkan nilai-nilai Ramadan, begitu ya. Tapi sebelum kita melihat optimalisasi ibadah Ramadan, coba kita renungkan ya, sedikit sebuah permisalan. Kalau kita makan punya kebiasaan di rumah kita ini, ya, setiap kali makan ada sambal, gitu ya, apalagi sambal terasi, ya, sambal terasi atau sambal dadakan, gitu ya. Segala sesuatu dadakan itu nggak baik kecuali sambal, sambal dadakan, gitu ya. Nah, itu masya Allah. Setiap kali kita makan ada sambal, itu enak banget, ya. Nanti makan siang ada sambal, makan malam ada sambal. Ketika kita setiap hari makan ada sambalnya, tiba-tiba satu kali kita makan, satu hari kita makan, kok tidak ada sambalnya? Kira-kira apa yang ditanyakan? Apa yang kita tanyakan? Sambal. Bu, mana sambalnya nih tumben? Betul kan? Kita nanya, kita nagih. Apalagi kalau udah masuk pada kriteria doyan, betul ya? Suka, masya Allah tuh hobi, susah dah. Ya sambal, gitu ya. Apalagi kalau sudah seperti itu, berat. Dia kan mencari itu. Seakan-akan mengatakan, aduh, kalau makan nggak pakai sambal dah, nggak usah dah, nggak usah makan, gampang lah, gitu. Ya, segitunya untuk bisa pengen makan harus pakai sambal. Kenapa? Karena sudah menjadi sebuah kebiasaan. Pertanyaannya, jamaah yang dirahmati Allah, adakah satu kegelisahan kita, rasa sesuatu yang kehilangan ketika kebiasaan Ramadan tidak kita jalankan saat Syawal? Adakah kita merasa kehilangan kebiasaan baca Quran? 10 hari Syawal kita lewati ini, kok tidak ada bacaan Quran kita? Dan maaf, tidak ada kerinduan untuk baca Quran. Anda yang sudah menghatamkan 1 kali hatam, Anda yang sudah menghatamkan 3 kali hatam. Masya Allah, Anda memurojaah Al-Quran di bulan Ramadan yang luar biasa. Ya, optimal, kencang tuh bacaan Qurannya. Tapi Syawal tidak ada lembar Al-Quran yang kita baca. Pertanyaannya, jiwa kita terbuat dari apa ini? Sampai tidak ada rasa kerinduan. Yang biasa sholat malam, tahajud dengan 2 rakaat, 4 rakaat di bulan Ramadan. Kenapa kita tidak merindukan itu lagi? Yang biasa ke masjid, tiba-tiba kosong Syawal. Tidak ada sholat jamaah di masjid. Masya Allah, ada masalah apa dalam jiwa kita? Orang yang biasa makan sambal akan berteriak, mana sambal ketika tidak ada sambalnya? Wallahu a'lam bishawab, kita tidak mengetahuinya. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu kita harus buat bagaimana cara mengoptimalisasikan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan. Dengan cara apa? Yang pertama, tajdidul muahadah. Tajdidul muahadah, memperbaharui komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah kita hamba-hamba Ramadan. Maaf, jadilah kita hamba-hamba Rabbani. Hamba Allah, bukan hamba Ramadan. Kita ini bukan hamba-hamba Ramadan. Seperti halnya kita bukan hamba-hamba dunia. Kalau urusan dunia ngacir luar biasa. Tapi kalau urusan Allah manggilnya, lambat kita datang. Kita ini hamba Allah, bukan hamba harta. Kalau urusan proyek, kita cepat datangnya. Kalau urusan kantor, luar biasa, on time. Tapi ketika Allah memanggilnya, Masya Allah, lambat kita datang kepada Allah. Kita ini hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hamba dunia, bukan hamba harta. Begitu ya. Jadi kembali, teman-teman yang dirahmati Allah Ta'ala, muhadah, kembali kepada Allah. Komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Nah, ini komitmen kepada Allah. Bahkan mohon maaf, bisa kita targetkan itu. Bismillah ya Allah, satu keluarga masuk surga ya Allah. Bismillah ya Allah, anak saya tidak semuanya harus ke umum ya Allah. 1, 2 lah ada yang betul-betul spesial belajar agama. Ada ya Allah, semoga ada 1 dari anak saya ya Allah yang menghafal Quran. Katakan seperti itu. Untuk apa? Agar kita memiliki tujuan besar.
Kalau kita punya target yang besar, cita-cita besar, gitu, dalam komitmen kita kepada Allah, maka akan muncul planning, perencanaan-perencanaan yang kuat, gitu ya. Perencanaan yang teragendakan dengan baik. Ya, kita sudah biasa untuk bangun jam 4, setengah 4, ya, mempersiapkan diri untuk sholat subuh berjamaah di masjid. Kita persiapkan juga untuk, maaf, sholat duha, 15 menit sebelum azan duhur, karena ini masa-masa liburan, kita ingatkan anak kita, kakak, adik, ayo siap-siap untuk masjid, sholat duhur. Nanti asar pun begitu, maghrib, isya pun seperti itu. Ya, yang belum syawalan, ayo bismillah, syawal, kita lakukan syawal ini. Begitu ya. Ini teman-teman, alhamdulillah nih syawalnya ada yang sisa 6 hari lagi ya, gitu. Ada yang sisa 6 hari lagi, berarti belum mulai syawalnya sama sekali. Ayo kita semangatkan. Ini udah tanggal 11 Syawal, nanti lama-kelamaan kita terlena dengan waktu, tanggal 29 Syawal baru kita ingat, ya Allah, belum mulai nih puasa Syawal. Gitu ya. Maka jangan terlena dengan waktu, ayo Allahumma paksakeun. Begitu ya. Allahumma paksakeun. Gitu. Semangatkan, paksakan dah, bismillah. Walaupun dalam pemaksaan itu terkesan tidak ikhlas, tapi dengan pemaksaan tersebut bismillah, nanti kelamaan kita akan mendapatkan nikmatnya. Allah berikan tuh hidayah, petunjuk, di dalam hati ada kenikmatan, ada kerinduan. Iya, masya Allah tuh. Dan itu kalimat Allah. Waman yu'min billahi yahdi qalbah. Kalau kita beriman kepada Allah, maka Allah kasih petunjuk kepada kita. Kalau kita lakukan kebaikan, maka Allah buka jalan-jalan kebaikan yang banyak kepada kita. Dan itu kalimat Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dalam sebuah kalimatnya, kalau engkau melakukan satu kebaikan, maka Allah bukakan pintu-pintu kebaikan untukmu yang paling banyak. Ini luar biasa. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ayo ya, mu'ahadah. Kuatkan komitmen kita, tajdidul mu'ahadah, memperbaharui komitmen kita kepada Allah. Ya Allah, kuatkan aku di bulan Syawal ini, semoga istiqamah gitu ya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sombong Pak, Ibu. Walaupun kita sudah hatam 3 kali hatam, 5 kali hatam, sedekah kita sampai puluhan juta rupiah, begitu ya. Apalagi qiyamul lail kita sampai 2 jam, 3 jam, bahkan ada yang sampai ikut di masjid, itikaf sampai full 10 hari. Jangan pernah sombong dengan apa yang telah kita dapatkan selepas Ramadan, karena yang bisa membolak-balikan hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mampu mengistiqomahkan hati kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, ya, seorang sahabat Musa, Nabi Musa alaihissalam punya sahabat, bukan hanya sebatas Harun, tapi Bala'am bin Ba'urah. Bala'am bin Ba'urah, seorang alim, abid, ahli ibadah. Tapi Masya Allah, matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Padahal Nabi Musa mengatakan, andai kata Bal'am bin Ba'urah itu berdoa, seluruh pintu-pintu langit terbuka dengan doanya. Arsy Allah bergetar lantaran doanya. Tapi mengapa matinya dalam keadaan murtad? Karena itulah kita minta kepada Allah dalam mu'ahadah, tajdidul mu'ahadah, memperbaharui komitmen kita kepada Allah, ya, dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kuatkan aku, istiqomahkan aku dalam ketaatan kepada Engkau, Rabbul Izzah. Yang kedua jamaah yang dirahmati Allah taala adalah mu'aqabah, mu'atabah. Mengoptimalkan ya ibadah-ibadah Ramadan itu harus ada komitmen kita ya untuk mu'atabah, mencela, mencerca diri kita saat kita mendapatkan kelalaian. Ya manusia makhluknya banyak salah. Kullu bani Adam khata'un. Ya. Wa khal khata'i tawabun. Setiap manusia itu memang tempatnya salah. Lalai, hilaf, itulah manusia. Ya, yang salah itu ketika ia tidak bergerak sama sekali. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ayo kita bangkit nih. Gitu. Ya. Dengan mu'atabah, mu'aqabah. Dan itu dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika beliau siang hari menikmati kurma-kurma yang sudah panen, ya, dan ia melihat matahari sudah condong ke barat, gitu ya. Firasatnya mengatakan jangan-jangan sudah azan berkumandang duhur. Maka beliau lari menuju
masjid dan beliau masbuk. Beliau telat, beliau terlambat mendatangi sholat berjamaah. Selepas sholat berjamaah, beliau mendatangi Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, wailun li ya Rasulullah. Celaka aku, wahai Rasulullah SAW. Kenapa engkau? Wahai Rasulullah, aku terlena dengan nikmat dunia. Panen kurma, wahai Rasulullah SAW. Gara-gara itulah aku telat untuk mendatangi salat zuhur. Mulai saat ini, wahai Rasulullah, kebun-kebun kurmaku itu aku wakafkan untuk Allah dan Rasulnya. Luar biasa. Yu'atib nafsahu. Dia menghukum dirinya. Boleh, Pak. Boleh. Mulai saat ini, ya Allah, aku wakafkan untuk Allah dan Rasulnya, wahai Rasulullah. Itu kebunku. Kata Nabi, tidak. Wakafkanlah hasilnya. Peganglah pokoknya. Peganglah pohon-pohonnya, simpanlah pohon-pohonnya, tetaplah pohon itu menetap, dan yang engkau wakafkan adalah hasilnya. Nah, ini Masya Allah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT, ini pelajaran buat kita semuanya. Begitu ya, boleh. Ketika kita telat salat subuh, gitu ya, kita bersedekah, ya Allah, ini kenapa salat subuh telat? Ya Allah, bismillah, saya sedekah 200.000 rupiah. Saya sedekah 1 juta rupiah. Boleh. Yu'atif nafsahu. Ya. Kalau besok ini nggak hatam Quran, ya Allah, saya pengen sedekah ke fakir miskin 5 juta rupiah. Boleh. Yu'atib nafsahu. Ya. Ketika ia mendapatkan kegagalan, mendapatkan satu kelalaian, maka dia boleh menghukum dirinya. Nah, ini Masya Allah. Maka jamaah yang dari Allah, berikutnya, agar kita betul-betul mengoptimalkan ibadah-ibadah Ramadan, yang selanjutnya adalah yuhasib nafsahu, muhasabah, mawas diri, banyak introspeksi. Ya, akankah Ramadan yang telah kita lewati kemarin adalah Ramadan yang terakhir buat kita? Jadi ya, lalu bagaimana mempertahankan Ramadan tersebut? Maka kita butuh orang-orang soleh untuk menguatkan hati kita di jalan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu ya. Tanpa orang-orang soleh, Pak, kita lemah. Maka melingkarlah dengan orang-orang soleh. Ya, duduklah merapat dengan alim ulama. Maka Anda akan mendapatkan butiran-butiran iman dari selesan mereka. Begitu ya. Nah, ini Masya Allah. Dan yang terakhir, ya mohon maaf belum terakhir, al-mujahadah. Yang keempat adalah al-mujahadah, kesungguhan. Ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa inna mereka orang-orang yang bersungguh-sungguh, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Maka kami akan memberikan petunjuk jalan-jalannya. Maka benar, ulama-ulama dahulu mengatakan salafus saleh, kalau kita sungguh-sungguh, ya Allah akan sungguh-sungguh memberikannya kepada kita. Kalau kita sungguh-sungguh, ya datang kepada Allah, maka Allah akan datang kepada kita dan lebih sungguh daripada kita. Seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis kursinya. Kalau engkau datang kepadaku sejengkal, maka aku datang kepada engkau sedepak. Kalau engkau datang dalam keadaan berjalan, maka aku datang kepada engkau dalam keadaan berlari. Maka sungguh-sungguhlah kita datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Ya. Ungkapan yang biasa kita dengar itu manjada wajada. Barang siapa yang sungguh-sungguh pasti kita akan mendapatkannya. Ya. Nah, ini Masya Allah, subhanallah, ada kawan kita nih, kisah nyata, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ada teman kita yang berangkat untuk mencari ilmu ke Jordan, ke Yordania. Selepas beliau pesantren, beliau ingin melanjutkan sekolahnya di Jordania, berangkat menggunakan pesawat sampai mendarat di bandara Jordan, dan ia masuk ke imigrasi, ada masalah di imigrasinya. Begitu ya. Pihak imigrasi mengatakan, mana tiketnya, tiket returnnya. Rupanya bermasalah visanya itu, visa turis. Sang pelajari mengatakan, Pak, mohon maaf, saya sebetulnya ingin sekolah ke sini. Kalau sekolah berarti kalau ingin sekolah berarti return. Ini Anda tidak memiliki visa tersebut. Iya Pak, teman kami di Indonesia itu menyarankan nggak apa-apa pakai turis dahulu, nanti
di lokasi bisa nanti dirubah di KBRI. Ya nggak bisa seperti itu. Kalau emang turis, mana jaminan $1.000? Si pelajar ini nggak bisa memberikan jaminan $1.000 karena dia bawa uang hanya sedikit saja. Pihak imigrasi mengatakan, sudah kamu diam di sana. Menunggu di sana sejam, 2 jam, 3 jam, si pelajar datang lagi kepada pihak imigrasi dan mengatakan, Tuan boleh nggak saya untuk bisa keluar dari imigrasi ini? Saya betul-betul pengen belajar gitu. Nggak bisa, mana visanya, visa pelajarnya. Sudah kamu tunggu di sana lagi. Masya Allah. Dan ada ancaman untuk dideportasi. Ini kisah nyata, Pak. Nah, jamaah yang dirahmati Allah SWT, si pelajar ini masuk ke musola. Apa yang ia lakukan? Sungguh-sungguh ia datang kepada Allah. Apa yang ia lakukan? Serius dia mendatangi Allah dengan sholat 2 rakaatnya, dengan doanya, dengan baca Qur'annya, ya Allah, turunkan ya Allah pertolongan kepada kami ya Allah. Luar biasa. Ya, sungguh-sungguh al-mujahadah, kesungguhan dia untuk datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang terjadi? Ada seorang bapak, dia sholat di musola tersebut, selesai sholat, menyapa orang Indonesia, pelajar Indonesia. Dek, kenapa nangis? Iya. Orang Indonesia ya? Iya, saya orang Indonesia. Ya, pakai bahasa Arab biasa ya, gitu. Tampilannya mohon maaf, badannya tinggi, besar, kulitnya hitam, gitu. Rupanya orang Sudan. Si pelajar mengatakan, saya ada kesulitan, Pak, di imigrasi. Saya ingin belajar di Jordan, gitu. Kakak saya sudah di sini, namanya Mas Ahmad. Dia kuliah hadis. Oh, itu Ahmad itu murid saya. Saya dosen Fakultas Hadis di Jordan University. Itu saya adalah dosennya. Oh, kamu mau belajar juga di sini? Ya, Pak dosen. Saya nggak bisa keluar. Udah gampang. Ayo, kenalkan nama saya Syekh Abdurrahman. Akhirnya diajaklah si pelajar ini mendatangi imigrasi. Akhirnya ngobrol lah antara orang Sudan ini dengan kepala imigrasinya. Bla 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 bla, selesai. Alhamdulillah tuntas. Ya, alhamdulillah selesai dan bisa keluar. Keluarlah ini si pelajar ini. Terima kasih Syekh. Ya, khair insyaallah. Lalu ketika keluar ketemu dengan kakaknya, abangnya Mas Ahmad. Dia cerita bahwa Masya Allah, alhamdulillah dipertemukan oleh Allah dengan Mas Ahmad, dengan Syekh Abdurrahman. Subhanallah. Loh, Syekh Abdurrahman siapa? Dosen antum. Katanya itu dosen antum, dosen tauhid, dosen ilmu hadis. Yang perawakannya besar, badannya besar, mohon maaf dari Sudan. Iya itu. Beliau menyelamatkan saya dari imigrasi tersebut. Mas Ahmad, abangnya mengatakan, mohon maaf, Dek, itu Syekh Abdurrahman yang orang Sudan itu, dia adalah dosen saya betul. Tapi beliau sudah meninggal dunia 2 minggu yang lalu. Beliau sudah meninggal dunia 2 minggu yang lalu. Pertanyaannya, siapa Syekh Abdurrahman tersebut? Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang perlu kita tegaskan, datang kepada hambanya. Mengoptimalisasikan nilai Ramadan. Sungguh-sungguhlah datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah kita akan diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hati kita akan dikuatkan untuk bisa melakukan ibadah selepas Ramadan. Dan yang terakhir jamaah yang dirahmati Allah taala adalah as-sabr wal sabarah. As-sabru wal musabarah. Mengoptimalkan ibadah pasca Ramadan adalah dengan banyak sabar dan tekun melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. As-sabru ala taatillah, was-sabru ala ma'siyatillah, was-sabru ala imtihanillah. Ada sabar kita terhadap taat kepada Allah, ada sabar kita terhadap ujian Allah, ada sabar kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya membutuhkan kesabaran. Ibadah pun butuh kesabaran. Ya, sabar untuk menyelesaikan tarawih 11 rakaat, sabar untuk menyelesaikan 23 rakaat, gitu kan? Masya Allah. Sabar untuk bisa menjaga Ramadan itu dengan bacaan Qur'annya, jangan tertinggal, begitu ya. Sama puasa-puasa Syawalnya. Memang berat, apalagi musim halal bihalal. Setiap hari halal bihalal nih, kapan puasanya ini? Ya. Karena itu ayo nih, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita paksakan
6 hari ya, bisa dicicil, tidak harus berurutan, bisa mungkin istirahat besoknya lanjut gitu ya. Nah, besok nanti ada 13, 14, 15 bulan Hijriah. Ya, niatkan untuk puasa Syawal di tanggal tersebut, maka pahalanya akan berlipat. Ini ya kira-kira teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, semoga yang sedikit bermanfaat. Astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Ustaz. Mungkin ada yang ingin bertanya sebelum kita tutup gitu. Silakan para jamaah yang ingin bertanya bisa mengaktifkan audionya atau via chat, silakan. Kita masih ada waktu kurang lebih 14 menit. Silakan. Saya, Pak. Silakan Pak Wahid. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan tadi ngikutinya tengah-tengah, tapi pas apa namanya tadi ada 4 atau 5 ya Ustaz, apa namanya tadi, saya pernah baca itu 5 dari buku kitab yang dikarang oleh Dr. Nasih Ulwan tentang tarbiyah ruhiyah itu. Apa betul dari referensinya dari buku itu ya Ustaz? Jazakallah Ustaz. Ya, terima kasih. Barakallahu fiik. Ya, ini ada 2 buku, ada Muhammad Fathi Yakan gitu, tentang tarbiyah gitu ya. Yang kedua ada dalam kitab Minhajul Qasidin gitu ya, tentang al-mu'ahadah dan al-mu'aqabah, al-mu'atabahnya. Jazakallahu khairan. Ini 4 ya yang lebih jelas dipaparkan oleh Muhammad Fathi Yakan, Profesor Dr. Fathi Yakan. Ya, mu'ahadah, mu'atabah, mu'atabah, mu'aqabah, muhasabah, mujahadah. Namun tambahan yang terakhir, as-sabru wal musabarah, itu kesabaran, itu dalam kitab kumpulan hadis-hadis Rasulullah SAW, Nazratun Naim min kalami Sayyidil Mursalin. Babnya adalah bab tentang kesungguhan. Di antara bentuk kesungguhan itu adalah as-sabru wal musabarah, kesabaran dan ketekunan. Ya, rumah yang besar akan bisa kita nikmati ya ketika kita sabar untuk menatanya dengan baik. Batu bata, kemudian semen, kemudian tiang, terus begitulah. Maka kita bisa menikmati rumah yang besar ketika kita memiliki kelelahan yang teramat sangat dan kesabaran yang sangat hebat untuk mendapatkan hal tersebut. Begitu ya. Jazakallah khairan, terima kasih atas informasinya. Ada apa namanya tadi berdasarkan referensi yang saya baca dari tarbiyah ruhiyahnya Dr. Muhammad Nasih Ulwan, itu ada 5. Nasih Ulwan, betul. Ya, Nasih Ulwan ada 5. Salah satunya itu tadi udah disebutin oleh Ustaz, ada mu'ahadah, kemudian muhasabah, mu'aqobah, mujahadah. Yang satunya itu muraqobah, Ustaz. Makanya tadi karena tadi apa namanya? Muraqobah. Ya, muraqobah. Jadi karena ini masuk di tengah-tengah, jadi Afwan menanyakan apa bukunya apa gitu. Kalau bukunya Dr. Nasih Ulwan ada 5, tapi kalau tadi dokter dari Fathi Yakan ya, kalau nggak salah, ditambah dengan kesabaran, insya Allah ini menambah keilmuan buat saya secara pribadi. Jazakallah Ustaz. Terima kasih. Jazakallah, barakallahu fiik. Terima kasih banyak atas arahannya. Alhamdulillah, jazakallahu khair Ustaz Pak Wahid. Ada lagi jamaah, silakan yang ingin bertanya. Kalau tidak ada, marilah kita sama-sama kita akhiri ya kajian kita ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan insya Allah mendapatkan barakah dan juga
Ustadz juga, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Dan juga sebelum kita tutup ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan bahwa JIS Indosat berikan info kepada jamaah yang ingin memberikan donasi melalui JIS Indosat terkait dengan program anak yatim untuk Palestina. Silakan bisa berhubungan langsung dengan JIS Indosat ataupun SK Indosat. Terima kasih kepada jamaah yang telah hadir dan juga Ustadz yang telah menyampaikan materinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Mari kita tutup dengan doa pada Ustadz untuk memimpin doa kita. Baik, barakallahu fiik. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Ta'ala dan semoga Allah berikan kita istiqamah dalam ketaatan kepada Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala sampai datang kematian dan sambutlah, lakukanlah takdir-takdir kebaikan, sambutlah takdir-takdir kebaikan agar kita mendapatkan di akhir hidup kita takdir kebaikan menjelang kematian yang disebut dengan husnul khotimah. Ini saja kiranya kita akhiri dengan doa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan fi. Allahumma ansur Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwana Palestin. Allahumma ansur du'afa al-Palestin. Allahumma arham du'afa al-Palestin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alayka bil yahudi wan nasara wa mawalahum. Allahumma shattit shamlahum wa mazzik jama'ahum wa zilzil aqdamahum wa anti fi qulubihim ru'ba innaka ala ma tasha'u qadir birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma Alhamdulillah. Terima kasih para jamaah. Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Terima kasih pamit semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.